bersama saya di Zen Tutorial. Kali ini saya akan membuat sebuah video cara membuat soal di Google Classroom. Jadi untuk membuat soal di Google Classroom, teman-teman harus memiliki Google Drive dulu ya. Nah, jadi biasanya Google Drive itu ada disediakan di sini langsung di Google ya. Atau teman-teman yang ini, atau teman-teman bisa langsung menginstalnya di Play Store di sini. Nah, bilang saja Google Drive ya, nanti langsung muncul. Drive. Oke. Cari. Oh, belum saya connect. Sorry. Nah, coba lagi. Perusahaan saya ini ya. Kemudian langsung muncul. Nah, itu seperti itu ya. Karena saya sudah install jadi bilangnya ada di situ. Nanti kalau teman-teman belum install, nanti ada data install, klik saja di situ ya teman-teman. Nah, logonya seperti itu. Atau bisa juga lewat aplikasi Google, bisa lewat Google atau Chrome, mana-mana maunya teman-teman. Oke. Nah, jadi contoh soal yang ada di Google Drive sebelum saya praktikkan cara membuatnya. Jadi kayak seperti ini teman-teman. Nah, 7 WIPA. Oke, ulangan harian bab 5 lapisan 5. Tunggu sebentar ya, sudah tampil. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, judulnya ulangan harian bab 5 lapisan 5. Nah, kemudian itu ya. Ini pelajaran IPA ya, teman-teman. Kemudian istilah identitas, di sini ada nama, kelas, mata pelajaran, hari tanggal. Nah, nanti di identitas tergantung teman-teman sukanya mau taruh apa. Kemudian ada soal ulangannya di bagian 2 seperti ini soalnya bunda. Teman-teman. Nah, oke. Sudah. Nah, kalau sudah, kita langsung saja praktik bagaimana cara membuat soal di Google Drive. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat soal di Google Drive sebenarnya kita harus melewati Google Form dulu atau Google Formulir ya. Nah, jadi untuk mencari Google Formulir biasanya di handphone itu ada yang disediakan, ada yang tidak Google Formulirnya atau Google Formnya. Jadi kalau saya ini handphone saya atau smartphone saya ini tidak memiliki Google Formulir. Kalau ada biasanya kita klik tanda plus di sini. Nah, kemudian di sini dibuat baru ini nanti ada Google Formulir sebenarnya. Tapi di sini tidak disediakan, jadi tidak bisa kita lewat sini ya teman-teman. Nah, jadi kita harus untuk mencari Google Form atau Google Formulir, kita harus lewat Google, aplikasi Google atau Chrome, terserah mau lewat mana ya. Caranya ya kita klik ini aplikasi Chrome-nya. Tunggu sebentar. Jadi untuk mencari Google Formulir kita harus melewati aplikasi Google dulu. Bisa lewat Google atau browser lainnya ya. Nah, jadi ingat teman-teman harus mengaktifkan akun Google-nya dulu, baru akun Google yang sama dengan Google Classroom ya, agar nanti soalnya itu masuk ke Google Classroom. Ingat ya teman-teman, akun Google-nya itu harus sama dengan akun Google yang ada di Classroom untuk bisa masuk soalnya ke Google Classroom. Nah, seperti di sini ya, kita harus menggunakan Google Formulir dulu untuk bisa membuat soal di Google Drive. Karena di Google Drive saya tidak ditemukan Google Formulir, jadi saya lewat Google ya atau Chrome bisa. Nah, jadi di sini bilang Google Formulir.
setelah itu kita langsung login. Tunggu ya, koneksinya lambat, sabar. Seperti ini tampilan awalnya ya kalau sudah kita masuk ke Google Formulir. Jadi tampilan awalnya itu bilangnya di sini formulir tanpa judul ya. Nah, jadi di formulir tanpa judul ini biasanya nanti kita akan membuat judul sesuai dengan tema ulangan kita. Nah, oke, kita langsung saja praktikkan ya. Nah, di sini misalnya lagi ulangan IPA ya, yang judulnya ulangan harian. Misalnya ini lagi kita ulangan harian bab 5 lapisan bumi. Lapisan bumi. Nah, di sini sudah judul. Nanti deskripsi formulir ini apa yang harus ada ya. Misalnya istilah di bagian satu ini apa yang harus ada. Biasanya di bagian satu kan itu biasanya identitas dulu sebelum ada soal. Nah, istilah identitas Anda di bawah ini dengan benar. Di bawah ini dengan benar. Untuk menampilkan identitas itu di bawah ya, di bawah dari judul ini. Nah, di sini. Nah, itu langsung biasanya identitas apa yang pertama? Biasanya ada nama kan, teman-teman. Nama. Kemudian kita pakai jawaban singkat aja biasanya nama. Udah tampil di sini. Jadi opsinya bisa teman-teman cari di sini. Nah, mau bentuk nanti jawaban dari nama itu apa? Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita pakai jawaban singkat saja. Nah, setelah itu ini identitas ini wajib kita isi ya. Nah, jadi kita klik wajib ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu untuk ke halaman selanjutnya, setelah nama biasanya ada mata pelajaran atau kelas ya. Untuk menambahkan halaman di bawah nama kita klik tanda plus. Nah, setelah itu kita tulis aja kelas. Ya, kita akan lanjut ke bagian kedua. Jadi bagian satunya ini adalah ulangan harian bab 5 lapisan bumi. Isinya nanti di bawahnya ada identitas. Nah, untuk bagian yang kedua sekarang kita akan membuat soal ulangan hariannya. Nah, cara membuat bagian kedua yaitu dengan cara menekan tombol sama dengan. Oke, sudah. Nah, jadi perlu diingatkan untuk menaruh bagian itu harus ditempatkan yang aktif itu misalnya ini di bawah hari tanggal. Jadi yang aktif itu hari tanggal, dimana hari tanggal ini kan nanti akan kita taruh di bawahnya itu ada bagian kedua. Nah, jadi kalau teman-teman taruh di mata pelajaran yang aktif, nanti otomatis bagian keduanya itu berada di bawah mata pelajaran ini. Jadi perlu diperhatikan lah. Nah, jadi karena bagian kedua ini saya mau taruh di bawah hari tanggal, jadi yang harus aktif yang kita tekan itu ya harus hari tanggal. Nah, jadi bagian kedua itu berada di bawah hari tanggal.
Nah, selanjutnya kita tulis bagian tanpa judul ini dengan nama soal ulangan harian. Ya, soal ulangan harian. Oke. Nah, jadi di bawahnya ini nanti kita akan tulis soal-soal ulangan harian yang kita mau tulis ya, atau mungkin nanti teman-teman mau tulis soal semester juga sama ya. Nah, kemudian kita akan menulis deskripsinya. Kira-kira deskripsinya di sini apa? Nah, biasanya kan kalau kita buat soal di sini perintah bagaimana cara siswa-siswi kita untuk mengerjakan soalnya. Nah, saya tulis di sini, pilihlah jawaban kalian, pilihlah jawaban yang benar di bawah ini. Nah, seperti inilah contohnya. Nanti tergantung dari teman-teman mau menulis apa di sini, nanti jadi deskripsinya ya. Nanti disesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita akan tulis halaman di bagian 2 ini. Kira-kira apa di sini? Karena judulnya soal ulangan harian. Untuk menambahkan bagian halaman dari bagian 2 ini, kita klik tombol plus. Oke. Nah, seperti ini ya. Gimana dia? Bentar ya. Kita klik tombol plus. Sudah. Nah, karena sudah, nah sekarang tinggal kita ketik soalnya. Misalnya ini ya, sebutkan lapisan kedua dari lapisan atmosfer. Nah, seperti ini ya soalnya, contohnya. Nah, tinggal nanti optionnya berbentuk apa, karena di sini saya mau optionnya itu berbentuk pilihan ganda, jadi saya klik opsinya untuk membuat jawaban itu di sini ya. Kemudian saya cari pilihan ganda. Oke. Nah, setelah itu saya akan tulis opsinya apa. Nah, lapisan atmosfer itu ada troposfer, kemudian ada stratosfer, kemudian ada mesosfer. Selanjutnya di sini ada termosfer. Yang terakhir itu ada exosfer ya, tapi karena opsinya kalau untuk SMP atau MTS itu ada 4 di pilihan ganda, jadi cukup sampai di sini. Jadi ini adalah pilihan yang akan dijawab oleh siswa ya. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer sama termosfer. Nah, jadi di sini ya untuk membuat jawabannya bisa langsung kita tulis di sini ya. Bisa langsung kita menaruh kunci jawabannya. Nah, bagaimana caranya? Kita aktifkan dulu ya keterangannya, ini apakah akan berbentuk kuis atau apa. Caranya di sini ya, klik ini, karena ini berbentuk kuis, jadi kita setting dulu setelannya, kemudian setelan, kemudian bentuknya. Nah, sekarang soalnya apa, apakah umum, presentasi atau kuis. Nah, karena ini bentuknya kuis, saya klik kuis. Nah, selanjutnya saya aktifkan jadikan kuis. Nah, seperti itu. Nah, dijadikan kuis ini di sini ada opsi kuis ya. Rilis nilai
yang pertama segera setelah setiap pengiriman, atau yang kedua opsinya nanti setelah peninjauan manual aktif koleksi email. Nah, saya di sini pilih segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti kalau siswa-siswinya kirim jawabannya, langsung kita tahu nilainya berapa kalau klik yang opsi pertama ini, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada responden ya, dapat melihat apa. Jadi kuisnya. Yang pertama, pertanyaan tak terjawab, apakah boleh dia melihat pertanyaan tak terjawab? Atau yang kedua, jawaban yang benar, apakah dia boleh melihat jawaban yang benar? Kemudian yang ketiga, nilai poin, apakah responden bisa melihat nilai poinnya. Nah, kalau saya itu biasanya pertanyaan tak terjawabnya itu saya kasih lihat, kemudian kalau jawaban yang benar itu biasanya saya tidak kasih lihat ya, karena ini sifatnya soalnya ini bisa dikerjakan lagi. Nah, jadi nanti biar siswa-siswinya benar-benar belajar, jadi dia sendiri yang berusaha, tidak melihat dari jawaban yang ada di ini, di settingan atau setelan dari soal ini ya. Kemudian kalau nilai poin itu skornya saya kasih lihat. Oke, selanjutnya kalau sudah kita setel ini, baru kita bisa membuat kunci jawabannya ya. Jadi harus disetel dulu apakah bentuk dari soal yang kita buat ini, apakah umum, presentasi, atau kuis tadinya. Kalau bentuknya seperti ini biasanya kuis ya, pilihan ganda seperti ini biasanya kuis. Jadi teman-teman harus klik kuis dulu di setelannya itu, baru bisa buat nilai, buat kunci jawaban ya. Ya, kemudian tadi disimpan ya. Nah, kalau sudah disimpan di setelannya itu bentuknya apa ya, baru akan muncul tanda centang di sini. Centang. Nah, kalau klik tanda centang, kemudian kira-kira dari opsi ini, dari pertanyaan ini poinnya berapa. Nah, untuk mendapatkan nilai 100 nanti tergantung berapa soal yang teman-teman buat. Kalau teman-teman buat soalnya 20, otomatis di sini ya untuk mendapatkan nilai 100 itu 5 poinnya ya untuk per soal. Nah, kalau 25 berarti di sini poinnya kalau 25 ya, berarti poinnya di sini 4. Nah, tapi tergantung nanti kalau teman-teman mau buat poin sesuai dengan kesulitan atau tingkat kesukaran soal ya, nanti dibagilah berapa nilainya kira-kira setiap soal supaya mendapat nilai 100. Nah, jadi di sini jawaban yang benar di soal ini adalah stratosfer, tinggal kita centang. Nah, ini bukan ya, stratosfer. Jadi lapisan kedua dari atmosfer itu adalah stratosfer. Nah, ini berurutan ya, ini hanya contoh saja. Nah, setelah itu, setelah kita kasih poin, kemudian kasih kunci jawaban yang benar, selanjutnya kita klik selesai ya. Nah, sudah jadi. Nah, jadi nanti kalau siswa udah menjawab itu kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mereka jawab ya. Nah, selanjutnya baru kita klik wajib diisi. Nah, seperti itu teman-teman ya, wajib diisi. Nanti siswa itu harus mengisi semua dari pertanyaannya. Nah, jadi kenapa kita klik wajib diisi ini, biar siswanya itu bisa menyelesaikan semua soalnya, baru bisa kirim soalnya seperti
langsung aja saya klik di sini untuk menaruh keterangannya. Saya ambil dari soal yang pernah saya buat. Oke, seperti inilah ya instruksinya. Itu pelajari dan pahami materi pelajaran bab 5, kemudian kerjakan soal ulangan harian dengan benar, kemudian kerjakan soal sesuai waktunya atau batas waktu yang sudah ditetapkan. Jadi di sini biasanya saya itu beri batas waktu untuk siswa-siswi saya untuk mengerjakan soal ulangannya. Nah, cara memberi batas waktu sekarang saya akan praktikkan. Nah, di sini poinnya udah ada 100, tapi itu sudah masuk di soal Google Drive ya. Ada yang soal yang pernah saya buat tadi itu ya, langsung ada nilainya di sana. Kemudian di sini kapan mereka kerjakan, kita klik di sini ya. Misalnya 6 Mei. Kemudian klik OK. Kemudian waktunya misalnya sampai jam 9 tepat lah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah batas waktu untuk mereka kerjakan soalnya jam 9 ya. Nah, nanti ini soalnya akan muncul ya, terkirim pada hari Rabu, kemudian tanggal 6 Mei 2020. Nah, selanjutnya ini mau kita masukkan. Tadi di depan saya sudah kasih topik-topik ya. Nah, kalau mengenai pembuatan topik-topik ada di video sebelumnya ya, cara membuat tugas di Google Classroom ya. Nah, untuk memasukkan ini mau kita masukkan ke topik mana, klik topik, kemudian ujian atau kuis, kemudian klik shift. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini tidak terlalu berpengaruh ya, kita ambil soalnya saja. Nah, cara mengambil soal yang kita buat tadi di Google Drive, kita klik ini tanda melingkar ini ya, tombol tanda melingkar ini. Nah, selanjutnya kita klik Drive. Ini ada tombol Drive di sini. Nah, setelah itu kita klik Drive saya. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, ini tadi yang kita buat ya, formulir tanpa judul ini ya. Tadi sebenarnya udah kita kan hendak kita balik ya. Nah, jadi ini ya dia. Nah, kita pilih, kemudian klik pilih. Nah, langsung ini ya, seperti itu. Nah, langsung tadi ulangan hari baru. Nah, sekarang udah ada judulnya ya, yang kita buat tadi itu. Setelah masuk, langsung kalau kita mau kirim langsung ya, misalnya hari itu kita buat, kita klik ini tanda ini, tanda panah ke kanan ini ya, untuk langsung kita kirim. Nah, kemudian kalau tidak mau dikirim langsung, misalnya ini kita buat hari Selasa ya, maunya kita kirim besok hari Rabu. Nah, caranya kita schedulekan dengan klik titik 3 ini. Misalnya tidak kita mau kirim langsung, nah bisa kita schedulekan dengan cara klik titik 3 ini, kemudian klik schedule. Nah, seperti itu. Nah, langsung di sana schedule-nya hari Rabu tanggal 6 Mei, kemudian nanti akan muncul jam 8 seperti itu ya. Kemudian kalau di sini itu nanti batasnya sampai jam 9 pengerjaannya. Nah, setelah seperti ini nanti kita klik schedule yang ini. Oke. Sudah. Nah, jadi ini sudah dischedulekan di topik ujian atau kuis ya. Nah, di sini katanya schedule-nya tomorrow, berarti besok jam 8. Nah, seperti itu. Jadi otomatis besok ini langsung terkirim ke siswa-siswi ya. Langsung mereka tahu nanti notifikasinya kalau sudah masuk ulangan harian di kelas mereka, seperti itu. Nah, kalau kita mau langsung kirim juga bisa, tinggal kita klik tanda panah ke kanan yang tadi. Nah, seperti itu caranya kita masukkan soal ke Google Classroom melalui Google Drive ya, seperti itu. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa ya untuk subscribe ya, kemudian
like, kemudian komen serta share nanti ke sosial media yang teman-teman punya ya. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe ya, kemudian like dan komen serta share ke sosial media teman-teman sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.